Hai, selamat datang kembali di English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Sahabat semua, kali ini saya ingin bahas 3 nomina yang dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan sebagai suara. Ketiga nomina tersebut adalah sound, voice, dan noise. Nah, kita mulai dari kata yang pertama. Sound. Kata sound, kalau menurut definisinya sebenarnya adalah getaran yang merambat di udara dan kemudian ditangkap oleh telinga kita. Jadi ketika getaran itu sampai pada telinga kita bisa mendengar apa yang disebut dengan suara, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sound. Suara apapun sebenarnya praktis ya. Ketika ada gelas atau piring pecah, itu menimbulkan getaran yang merambat di udara, kemudian sampai pada telinga kita, dan kita mendengar itu. Suara orang sedang berjalan misalnya pakai sepatu, itu juga menimbulkan getaran dan merambat di udara, kemudian sampai pada telinga kita. Dan kita mendengar itu sebagai suara langkah kaki. Yang kita tangkap itulah yang disebut dengan sound. Jadi pendek kata, sebenarnya yang disebut dengan sound adalah suara yang bisa kita tangkap atau kita dengar di indera pendengaran kita. Dalam hal ini oleh telinga kita. Suara-suara apapun di sekitar kita, entah suara burung, entah suara gemericik air, entah suara langkah kaki, entah suara pintu dibanting. Kalau kita bisa mendengar semua hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu disebut dengan sound. Contoh kalimatnya misalnya, kalau misalkan Anda menonton televisi ya, ada gambarnya tapi tidak ada suaranya gitu ya. Nah, Anda bisa mengatakan misalnya, well, I can see the picture but there is no sound. Artinya tidak ada suara yang sampai pada telinga kita. Contoh yang lain misalnya kalimat ini. Did you hear the sound of someone knocking at the door? Apakah kamu mendengar suara orang mengetuk pintu? Nah, bagaimana dengan kata voice? Secara khusus, sebenarnya yang disebut dengan voice adalah suara yang dihasilkan oleh vertebrata, secara khusus manusia. Jadi, kata voice itu memang lebih merujuk pada suara yang dihasilkan oleh manusia. Jadi kita bicara suara dalam pengertian hasil. Suara sebagai hasil. Bukan suara sebagai sensasi yang kita tangkap dalam telinga kita. Jadi ketika seseorang itu membuka mulutnya, entah ketika dia berbicara, entah ketika dia bernyanyi, maka suara yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan semacam itu disebut dengan voice. Nah, tetapi ketika voice itu sampai pada telinga kita, ditangkap oleh telinga kita sebagai sensasi atau pengalaman yang dirasakan oleh telinga kita, maka itu tetap disebut sebagai sound. Ya, sekali lagi, yang disebut dengan voice adalah suara sebagai hasil. Sementara
ketika voice itu sampai pada telinga kita, itu tetap kita sebut sebagai sound. Maka tidak heran ketika seorang juri mendengar seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu di atas panggung, dia bisa saja mengatakan, "Wow, I like the sound of your voice." Sound dan voice ada dalam satu kalimat. Sound itu merujuk pada apa yang sampai pada telinga si juri. Voice merujuk pada suara yang dihasilkan oleh si penyanyi. Nah, tetapi dalam konteks yang sangat khusus, memang para musisi itu seringkali juga menyebut suara yang dihasilkan oleh sebuah instrumen musik atau sebuah alat musik itu sebagai voice. Musisi menyebut suara instrumen musik itu sebagai voice karena dia sedang merujuk pada suara yang khas dari masing-masing alat musik itu. Nah, di dalam konteks sosial politik misalnya, kata voice itu juga bisa berarti pandangan atau pendapat kita tentang sesuatu. Dalam kalimat ini misalnya, let our voice be heard. Biarkan suara kita didengar. Nah, dalam kalimat ini, kata voice itu sebenarnya lebih merujuk pada pandangan kita tentang sesuatu. Dan kita mengharapkan supaya pandangan kita ini didengar oleh pemerintah misalnya. Atau masyarakat umum, publik. Kata noise itu juga bisa berarti suara sebenarnya, tapi ini suara yang sangat khusus. Kata noise itu biasa dipakai untuk menyebut suara yang tidak diinginkan atau suara-suara yang mengganggu. Jadi kalau sahabat English Chat itu mendengar suara-suara yang mengganggu, apapun itu, misalnya suara deru kendaraan yang terlalu besar, atau suara knalpot yang begitu memekakkan telinga, atau suara orang berteriak-teriak. Pendeknya, suara yang tidak diinginkan hadir pada saat tertentu dan dianggap sebagai gangguan, itu disebut dengan noise. Contoh kalimatnya misalnya, don't make any noise. The baby is sleeping. Jangan buat suara-suara gaduh, ya, karena si bayi sedang tidur.